Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Oke, kita mulai. Bentar. Kita akan membahas hari ini tentang menentukan ukuran sampel ya. Ini prosedur umum dalam penentuan ukuran sampel. Yang dalam hal ini tentunya karena baru sampai dengan SRS ya, simple random sampling, pembahasan teknik samplingnya, maka ukuran sampelnya ini untuk yang teknik SRS. Kita akan lihat penentuan ukuran sampel ini untuk 3 parameter ya, yaitu rata-rata, kemudian total, dan proporsi berbagai pengembangan yang membutuhkan sampel ditentukan dengan prosedur yang kurang dan yang khas. Oke. Ya, sudah kita bahas di minggu bahwa gambaran ini ya, minggu lalu sudah kita bahas ya. Sebelah kanan ini sebuah populasi, kemudian warna hijau ya, lingkaran besar berwarna hijau, dan titik-titik merah ini adalah unit-unit yang akan dipilih, yang mana banyaknya unit-unit sampling ini sebesar n, ya, n besar ya, n besar. Kemudian kita akan memilih ya, nah di sini untuk teknik sampling yang pertama kita gunakan simple random sampling ya. Pilih simple random sampling dari sejumlah n besar ini, kita pilih ya ke dalam sampel ya, untuk dijadikan sampel atau diukur nantinya ya. Dan kita lakukan pengukuran terhadap unit terpilih. Nah, sebut saja ukurannya n kecil. Nah, begitu. N besar ini selayaknya diketahui besar ukuran. Jadi ini diketahui besar. Nah, kita harus menentukan berapa besar n kecil. Nah, berapa besar n kecil. Jadi ini ukuran populasi n besar, n kecil adalah ukuran sampel. Sehingga berapa ukuran sampel yang harus kita tentukan. Oke, salah satu hal penting dalam proses sampling adalah menentukan berapa banyak satuan sampling paling sedikit. Ya, paling sedikit. Nah, ini ada kata kunci ya, kata penekanan ya, paling sedikit harus diambil dari populasi ke dalam sampel. Artinya boleh lebih, gitu. Tapi kita tentukan paling sedikitnya berapa. Artinya kalau lebih nggak apa-apa, nggak masalah ya. Atau berapa ukuran sampel minimal. Ya, ini bahasa yang berbeda ya, tapi maksudnya sama. Satuan sampling paling sedikit harus diambil dari populasi ke dalam sampel, atau berapa ukuran sampel minimal. Ini dua bahasa yang berbeda, tapi maknanya sama. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, ya, menentukan ukuran sampel minimal. Kenapa kita harus menentukan ukuran sampel? Ya.
Ya. Sampel yang terlalu kecil berarti terlalu sedikit ya, maksudnya terlalu sedikit, mungkin menyertakan sejumlah individu yang tidak proporsional, yang merupakan pencilan dan anomali. Mungkin, berarti ini ada kemungkinan. Hasil ini tidak tepat dan tidak mendapatkan gambaran tentang keseluruhan populasi, atau bahasa statistiknya itu tidak representatif, tidak mewakili ya, mewakili keseluruhan populasi. Artinya tidak menggambarkan tentang keseluruhan populasinya. Itu kalau terlalu kecil, terlalu sedikit. Sampel yang terlalu besar, ya kalau terlalu besar, keseluruhan studi menjadi rumit, mahal, dan memakan banyak waktu untuk dijalankan. Dan meskipun hasilnya lebih akurat, manfaatnya tidak melebihi biayanya. Atau dengan bahasa statistiknya adalah tidak efisien. Ya. Terlalu besar bagus dalam arti dari sisi akurasi atau informasi tentang populasinya ini lengkap, gitu ya. Tetapi konsekuensinya ya keseluruhan studi menjadi rumit, menjadi lebih kompleks ya, karena banyak yang harus diteliti, jadi kompleks, mahal tentu saja ya. Kalau biaya per satu unit sampling ya diketahui, misalnya biaya per satu unit sampling diketahui, biaya untuk mengukur ya, mendapatkan hasil dari unit sampling tersebut diketahui nilainya, sebut saja C misalnya gitu. Nah, kalau ukuran sampel kita misalnya kita bandingkan, misalnya contoh aja, ukuran sampelnya 10 misalnya, maka biaya yang harus kita keluarkan untuk ukuran sampel itu adalah 10 kali C ya, atau 10C gitu ya. Tapi kalau ukuran sampelnya besar ya, atau terlalu besar, misalnya 50, maka biaya yang harus dikeluarkan C itu 5 kali lipat dari yang ukuran sampel 10. Nah, gitu. Begitu juga waktu ya, waktu yang harus dihabiskan. Ya. Misalnya untuk mengukur sebuah satu unit sampling itu butuh waktu 1 jam, taruhlah gitu ya, taruhlah membutuhkan waktu 1 jam, maka untuk 10 kita butuh waktu 10 jam. Tapi kalau 50, maka butuh waktu 50 jam. Artinya waktunya lebih banyak nanti yang harus diluangkan. Sementara dari sisi hasil nantinya ya, walaupun dia lebih baik ya, tetapi hasilnya secara manfaat ya, untuk hasil yang kecil dengan yang besar itu ternyata tidak jauh berbeda. Walaupun dia lebih baik ya, yang besar itu, tetapi selisihnya tidak terlalu berbeda. Tipis, beda tipis. Nah, idealnya kita menentukan ukuran sampel berapa. Di ukuran sampel berapa, dia tidak terlalu kecil, artinya masih representatif, tapi juga tidak terlalu besar, artinya masih efisien. Ya. Dia masih representatif dan masih efisien. Nah, itu yang harus ditentukan. Supaya hasilnya, yang pertama dia representatif, ya, gambaran tentang keseluruhan populasinya kita peroleh, ya, dan dia efisien. Dan dari sisi kerumitan, biaya, dan waktu dia efisien. Nah, itu yang harus ditentukan. Oke. Pertimbangan, ya, ada 2 pertimbangan yang harus kita ambil
sampel adalah aspek non statistis. Ya, ini penting ya. Kedua aspek ini penting ya, harus kita pertimbangkan di dalam penentuan ukuran sampel nanti. Kalau non statistis, pertimbangannya adalah kendala-kendala yang tidak terkait dengan proses sampling, seperti biaya, ya satuan biaya ya tadi misalnya, kemudian waktu, satuan waktu, dan ketersediaan unit. Nah, ini ketiga hal ini penting, perlu kita pertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel. Biaya, tentu saja, kemampuan dalam memperoleh atau kemampuan dalam melakukan studi, ya, kemampuan dalam melakukan studi. Dari sisi biaya, bisa kita tentukan ya, misalnya kita punya biaya sebesar 1 juta rupiah, misal ya, contoh, untuk meneliti mengenai mahasiswa Unpad misalnya, gitu. Maka pertimbangan biaya ini menjadi penting ya, penting untuk menentukan berapa ukuran. Jadi persatuan biaya misalnya 1 juta rupiah ya, untuk pengambilan sampel misalnya, per satu satuan sampling itu butuh biaya misalnya Rp50 ya, Rp50 misalnya per satu satuan sampling, maka kalau kita bagi rata gitu ya, berarti ada 20 sampel gitu. Nah, itu berarti biaya itu diperhitungkan ya. Kita memperhitungkan biaya karena kita punya 1 juta rupiah, per satu satuan samplingnya Rp50.000, maka 20 ukuran sampel yang kita pertimbangkan. Kedua, waktu. Ya, waktu juga. Ini sangat penting. Terkait dengan kapan kita harus melakukan studi tersebut. Ya, studi tersebut kapan harus kita lakukan. Kita punya waktu berapa lama. Misalnya dibatasi waktunya adalah 1 bulan, gitu ya, 1 bulan untuk seluruh studi misalnya, gitu ya. Kemudian kita berbagai pertimbangan, kita butuh waktu misalnya 15 hari untuk pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel. Maka kita harus tentukan dengan 15 hari itu berapa banyak sampel. Nah, kita lihat untuk 1 unit sampling nanti butuh waktu berapa lama. Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ketersediaan unit. Nah, ini juga menjadi penting ya. Ada kalanya bahwa unit sampling yang sudah kita tentukan ini tidak tersedia di lapangan. Gitu ya. Tidak tersedia bisa nanti berbagai macam faktor. Ya, berbagai macam faktor. Sehingga kita perlu mempertimbangkan ketersediaan ini. Yang kedua aspek statistis ya, tadi aspek non statistis, yang kedua aspek statistis, yaitu mempertimbangkan kendala yang terkait dengan proses sampling, seperti parameter ya, parameternya apa yang akan kita tuju ya, parameternya. Kemudian tujuan analisis, tujuannya ini untuk apa? Apakah menaksirkah? Apakah menguji gitu ya? Jadi nanti inferensinya sampai sejauh apa, atau hanya kita deskriptif ya, hanya gambaran dari si sampel ya. Apakah cukup dengan gambaran sampel saja? Apakah kita akan melihat menaksir parameter, atau kita harus menguji parameter ya. Apakah konfirmatif, ada informasi tentang parameter atau tidak. Itu tujuan analisis. Yang ketiga adalah tipe sampling.
Sejauh ini kita sampai dengan sampling. Yang ketiga, yang keempat, keragaman atau varians. Nah, keragaman ini digambarkan atau diukur oleh varians, ya. Varian variabel yang diteliti. Nah, ini harus diketahui nantinya. Yang keempat adalah kekeliruan. Kekeliruan ini nanti ada tergantung ya, apakah dia tipe 1, tipe 2 kalau dalam menguji ya, atau dalam menaksir ya, nanti derajat kepercayaan yang kita pertimbangkan ya. Dan lain-lain. Nah, nanti kita lihat ya detailnya. Oke, itu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kata. Oke. Kemudian untuk aspek statistik, nanti untuk statistik seperti tadi ya, kalau biayanya sekian maka ukuran sampelnya sekian, itu pertimbangannya. Kalau waktunya sekian maka ukuran sampelnya sekian gitu. Oke, penentuan ukuran sampel dengan pertimbangan statistik bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama melalui varians penaksir atau sampling varians ya. Kemarin sudah kita pelajari ya, varians penaksir adalah disebut dengan varian sampling ya, atau sampling varians. Yang kedua melalui interval confidence. Nah, ini nanti yang kita tentukan adalah bound of error ya. Interval confidence yang tentukan adalah bound of error. Yang keempat, ini melalui kuasa uji atau power of test. Nah, ini kalau melakukan pengujian ya. Dengan melakukan pengujian kita bisa tentukan ukuran sampel melalui kuasa uji. Tapi kalau menaksir ya kita menggunakan interval confidence atau menggunakan varians penaksir ya, varians. Ini tiga cara ya, tiga cara yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke, varians penaksir. Nah, cara pertama menggunakan varians penaksir ini cara yang paling sederhana dibanding kedua cara berikutnya ya. Kalau ini melalui interval confidence ya, atau bound of error, ini menggunakan kuasa uji ya, power of the test ya, ini melakukan pengujian, yang ini untuk yang penaksir parameter. Kalau ini tentu untuk menaksir para parameter ya. Berarti kita lihat yang tujuan analisis itu ya. Nah, tujuan analisisnya apa? Apakah menaksir atau menguji? Berarti kalau menaksir kita bisa menggunakan penaksir varians atau interval confidence. Nah, tentu ada perbedaan ya dengan dua cara ini. Interval confidence ini memperhitungkan adanya error ya, error atau bound of error, dan juga memperhitungkan tentang apa namanya level tingkat kepercayaan ya, level of confidence, tingkat saya biasa disebutkan dengan 1 dikurang alfa ya, tingkat kepercayaan. Kalau menggunakan varians sampling tentu tidak ada itu gitu ya, karena dia bukan jadi pertimbangannya lebih sedikit dibandingkan confidence. Kuasa uji itu lebih banyak lagi pertimbangannya, karena di sini nanti kita mempertimbangkan juga error ya, error dalam pengujian itu ada 2 ya, alfa dan beta ya. Tipe 1, error tipe 2 itu nanti dipertimbangkan atau digunakan dalam penentuan ukuran sampel. Kita lihat ya, benar-benar sudah dibahas di pertemuan yang pertama ya. Ya.
Bound of error menyatakan kekeliruan terbesar yang mungkin terjadi dengan range kepercayaan 1 alfa dikali 100% dalam persentase ya. Range kepercayaan menggunakan persentase 1 dikurang alfa dikali 100%. Jadi bound of error itu kekeliruan yang mungkin terjadi dengan range kepercayaan. Ini bound of error ini adalah setengah dari interval kepercayaan. Interval kepercayaannya. Interval kepercayaan itu disebut juga dengan penaksir interval. Ya, penaksir interval. Artinya kalau taksiran kita berada di dalam interval, ya, artinya kita yakin, ya, kita percaya sebesar 1 dikurang alfa persen bahwa dia benar, ya, bahwa penaksirnya itu benar. Kita percaya bahwa dia itu taksir yang kita hitung itu benar sebesar 1 dikurang alfa kali 100%. Misalnya kalau di sini alfanya 5%, ya, 0,0, maka 1 dikurang alfa berarti 95%. Jadi tingkat kepercayaan kita 95% mengenai penaksir. Nah, itu ya. Oke, bound of error ini setengah dari interval tadi, ya, setengahnya. Bound of error adalah penaksir rata-rata, ya, untuk 3 penaksir ya. Kita gunakan. Untuk penaksir rata-rata adalah, ini sudah dibahas ya, B mu topi sama dengan Z per 2 akar varian sampling. Varian sampling rata-rata. Untuk penaksir total adalah hampir sama, cuman karena faktor pengaruh N besar di standar error. Ini standar error ya. Ini adalah standar error. Ya. Standar error. Ini standar error. Oke. Akar dari varian sampling adalah standar error. Ya. Ini adalah standar error. Nah, itu. Nah, itu apa? Standar error. Bentar ya, saya ambil dulu ini. Nah, di sini standar error. Standar error. Ini statistik ya. Z ini statistiknya. Statistik Z. Berarti dari distribusi normal. Ini kalau di rata-rata ini bisa
Nanti tergantung ya, di buku ada beberapa yang berbeda ya, menggunakan T alfa per 2 dan T menggunakan Z. Oke, itu kemudian kita lanjutkan. Oops. Oke. Ya, kita lihat menaksir ukuran sampel ya untuk rata-rata. Kita tahu bound error untuk rata-rata adalah ini. Z alfa per 2 dikali akar varians. Akar variansnya adalah 1 dikurang N per N besar, N kecil per N besar, dikali dengan S kuadrat per N kecil. Oke, maka akan diperoleh rumus ukuran sampel sebagai berikut. Ya. Dari mana ini? Ya, ini kita punya N kecil sebelah kanan. Ya. Kita di sini punya D, Z, kemudian S kuadrat. Ya, S kuadrat. Maka kita bisa turunkan ini dengan mengkuadratkan ini. Ya. Kemudian kita pindahkan N kecilnya ke sebelah kiri, yang sisanya ke sebelah kanan. Kita peroleh seperti ini. Ya, kalau kita jabarkan ya. Kelihatan whiteboard? Oke. Tadi adalah B sama dengan ya, Z alfa per 2 akar 1 dikurang N kecil per N besar dikali S kuadrat per N kecil. Ya. Kesini saja. Z ini menjadi Z kuadrat. Ya. Ini menjadi 1 dikurang N per N dikali S kuadrat per N. Ya. Dibagi Z kuadrat ya sama dengan ini menjadi S kuadrat per N ya. Kali ke sini dikurangi S kuadrat per N besar ya. Ini S kuadrat per N kecil, di sini dikurangi N kecilnya habis ya, S kuadrat per N besar. Karena N kecilnya kan hanya yang ini ya, hanya yang ini. Nanti di sini menjadi B kuadrat dikurangi Z kuadrat dikurangi ya, ditambah S kuadrat per N sama dengan S kuadrat per N kecil. Ini yang ada N kecilnya, kita bisa pindahkan ke kanan. N sama dengan N kecilnya S kuadrat per ya, B kuadrat per Z kuadrat ditambah S kuadrat per N besar. Nah, ini rumusnya sebetulnya ya. Nah, ini nanti kita bisa ubah ya dengan apa namanya? Kita menuju ke bentuk persamaan yang tadi ya. Ini ya. Z kuadrat per B kuadrat dikali S kuadrat yang nolnya ya. Nah, menuju ke situ kita bisa kalikan di sini dengan
Z kuadrat per B kuadrat. Ya. Ya, hasilnya adalah S kuadrat dikali Z kuadrat per B kuadrat. Ya. Lagi. Ini menjadi 1 ya. 1 ditambah ini S kuadrat Z kuadrat per B kuadrat dibagi N. Nah, N sama dengan N0 per 1 plus N0 per N besar. N0-nya S kuadrat Z kuadrat per B kuadrat. Gitu. Cukup simpel ya. Ini dari bound of error. Gitu. Nah, dari sini kita bisa memperoleh ukuran sampel seperti ini ya. Nah, untuk berbagai teknik sampling ataupun tujuan dari analisisnya, misalnya untuk menaksir rata-rata. Teknik samplingnya simple random sampling, naksir rata-rata simple random sampling. Ya. Nah, apa saja yang dipertimbangkan di sini? Tentu saja alfa, ya alfa. Alfa adalah ya kalau di sini alfanya ini dari 1 min alfa ya derajat kepercayaan. Nah, alfanya itu dari sini. Kenapa per 2? Karena dari interval confident ya. S kuadrat adalah varians. Ini bukan varians sampling ya. Ini varians dari variabel yang diteliti. Varians dari variabel yang diteliti. B adalah bound of error. Nah, begitu. Nah, ini kenapa alpha per 2 itu karena dari interval confident ya. Interval confident ada peluang. Peluang dari batas bawah di sini berarti mu ya. Batas atas sama dengan 1 dikurang alpha. Nah, ini batas bawah, batas atas ya. Batas bawah. Batas bawah adalah mu topi dikurangi. Nah, di sini bound of error kurangi B. Ya, batas atas mu topi ditambah B bound of error ini. Kenapa dibagi 2? Karena di sini 1 dikurang alpha, maka karena kiri dan kanan, maka kita bagi 2 kalau dalam distribusi normal ya. Nah, seperti ini. Kalau di sini 1 dikurang alfa, maka di sini alfa per 2. Sini alfa per 2. Nah, di sini Z-nya. Z alfa per 2 ini yang negatif, yang positif. Atau kalau misalnya tidak menggunakan negatif, ya, sini alfa per 2, di sini Z1 min alfa per 2. Ya, tergantung. Nah, biasa penulisannya suka berbeda. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk menaksir total. Ya, total. Nah, dalam menaksir total, ya ini sebetulnya sangat mirip dengan rata-rata, hanya ada tambahan apa namanya? Ada tambahan ini ya, n, pengali, faktor pengalinya n. Nah, ini kalau di total ada ini n. Ini faktor pengalinya, di sini faktor pengali. Nah, ditambahkan faktor pengali ya di dalam standar error-nya. Ya, jadi kalau keluar menjadi n besar. Nah, ini dengan cara yang sama tadi hasilnya sama ya, hanya ada faktor pengali. Sebetulnya bedanya di sini nanti ya, S kuadrat, ada pengalinya n besar. Ya, ini kan bisa dimasukkan digabung ke sini ya. Kalau saya akan ubah misalnya ini menjadi
Saya ubah misalnya di sini menjadi B-nya itu Z alfa per 2 akar 1 min N per N, ya, N kuadrat S kuadrat, itu ya. Sekarang N kuadrat per S kuadrat, saya misalkan ya, S bintang kuadrat. Nah, S bintang kuadrat ya. Ini kelihatan kuadratnya. Ini S bintang kuadrat misalnya. Nah, berarti di sini nanti kan sama dengan SRS ya. Jadi ini S bintang bukan S kuadrat. Kan ini tidak ada faktor lain, hanya ada pengalinya N kuadrat. Ya, sehingga jadinya nanti di sini ininya sama. Di N0-nya adalah Z kuadrat ya. S bintang kuadrat dibagi B kuadrat. S bintangnya apa? S bintangnya itu adalah N kuadrat dikali S kuadrat. Itu ya, sama ya. Maka untuk total ini tidak sulit sebetulnya ya. Karena kalau kita sudah tahu rata-rata ya total hanya ada faktor kali N besar. Oke, yang ketiga untuk proporsi. Oh ya, sebelum proporsi ya, ada unknown quantities atau nilai yang tidak diketahui. Dalam hal ini ya, baik rata-rata maupun total ya. Di sini dia ada S kuadrat ya. S kuadrat adalah nilai yang tidak diketahui. Ini tidak diketahui, unknown quantities. Nilai yang tidak diketahui. Kita nggak tahu berapa S kuadrat. Ya. Berapa besarnya S kuadrat atau varians dari probability. Kita nggak tahu berapa. Tapi kita harus menentukan ukuran sampel. Ya. Tidak tahu berapa, tapi harus mengukur ukuran sampel. Bagaimana cara menentukannya? Unknown quantity. Oke. Didasarkan atas rumus ukuran sampel, maka ada beberapa yang kita tentukan. Yaitu yang pertama taraf kepercayaan. Ini ditentukan apa? Ditentukan oleh peneliti. Ya. Ini digunakan untuk menentukan Z alfa per 2. Ya, menentukan Z alfa per 2. Menentukan statistiknya. Yang kedua, ukuran populasi. Ini diketahui sebelumnya. Ya. Dalam SRS ya, populasinya harus diketahui ya, karena kita harus menyusun kerangka sampling. Ketiga, bound of error. Ya, setengah dari interval kepercayaan ini juga ditentukan oleh peneliti. Ini ditentukan populasi diketahui. Varians S kuadrat ini ditaksir oleh data yang diperoleh. Dari mana? Nah, kita bisa memperoleh S kuadrat ini, varians ini. Ya. Pertama dari pilot survei. Apa itu pilot survei? Itu adalah survei pendahuluan. Ini adalah disebut dengan survei pendahuluan. Nah, jadi sebelum survei sebenarnya ada survei pendahuluan dulu. Apa tujuannya survei pendahuluan? Banyak ya. Nah, selain ini ya, ini kan bisa kita mendapatkan varians kuadrat ya. Pilot survei juga ditujukan untuk menguji instrumen survei ya. Ya, menguji instrumen survei.
Jadi pilot survei selain untuk menentukan ini juga bisa digunakan untuk menguji instrumen survei. Apa misalnya angket, ya bisa berupa angket, bisa berupa kuesioner ya. Nah, biasanya diuji dalam pilot survei. Itu. Jadi sebelum di launching ya, si angket atau kuesionernya diuji dulu di sini. Nah, pengujian apa yang diuji? Biasanya validitas dan reliabilitas. Reliabilitas. Nah, gitu. Apakah alat ujinya valid dan reliable? Ya. Valid dan arti bisa digunakan untuk menguji apa yang akan diuji, gitu ya. Reliable artinya dia bisa digunakan untuk seluruh kemungkinan sampel yang ada dalam populasi. Nah, itu pilot survei, ya, yang pertama. Oke, kedua, bisa diperoleh dari penelitian sebelumnya jika ada. Nah, ini jika ada ya. Jika ada. Nah, jadi jika ada penelitian sebelumnya mengenai hal yang sama yang kita akan teliti, ya, berapa tinggi badan rata-rata tinggi badan di mahasiswa Unpad misalnya. Sudah ada yang meneliti nih sebelumnya. Misalnya tahun yang lalu ada yang meneliti tentang rata-rata tinggi badan mahasiswa Unpad. Nah, kita bisa gunakan data itu untuk menentukan S kuadrat. Yang ketiga, berdasarkan literatur. Ini juga sama ya, jika ada literaturnya. Jika ada literaturnya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Yang keempat, menggunakan koefisien variasi. KV ya. KV apa? S kuadrat dibagi rata ya. Koefisien variasi. Nah, ini kalau diketahui berapa KV-nya, nah, gitu ya, kita bisa menentukan rata-rata, keliru ya. S per rata-rata, bukan S kuadrat. S per rata-rata. Nah, gitu. Kalau S-nya tahu, maka S kuadrat tinggal dikuadratkan dapat ya. Tapi harus tahu dulu KV-nya berapa. Atau ditentukan sendiri guessing ya, tebak-tebakan ini sih. Ini tebak-tebakan. Nah, ini alternatif yang paling buruk. Nah, gitu ya. Alternatif yang buruk ini ada tebak-tebakan. Nah, kalau literatur ini jika ada yang biasanya ini didasarkan atas pendapat pakar. Nah, pendapat pakar di bidang yang diteliti. Itu pendapat pakar. Kalau yang lainnya berdasarkan data ya. Penelitian sebelumnya data dari penelitian yang dilakukan orang lain atau kita sendiri yang melakukan mungkin juga ya. Pilot survei juga dari data ya. Data dari survei pendahuluan atau koefisien variasi juga sama. Ini dari data yang ada. Nah, tentu semuanya yang 2, 3, 4 ini jika ada penelitian sebelumnya. Jika ada literatur ya, pendapat pakarnya juga ada, atau koefisien variasi juga ada. Kalau nggak ada, yang nggak bisa. Yang paling buruk ditentukan sendiri. Ini mungkin saja sangat keliru. Oke, kita lanjutkan. Contoh. Untuk ukuran sampel rata-rata. Pemerintah sensus pertanian setiap
setiap 5 tahun sekali. Data dikumpulkan dari semua pertanian yang ada di seluruh daerah. Dinas Pertanian menyediakan data jumlah pertanian, total area yang diususkan pertanian, ukuran hasil tanaman yang berbeda, dan berbagai tindakan pertanian lainnya untuk setiap daerahnya. Ada sebanyak 3.078 daerah. Yang peneliti ingin menaksir luas lahan dalam area satuannya, luas, rata-rata luas, rata-rata dalam area. Sebuah pilot sampel, berarti pilot sampel itu hasil dari pilot survei menghasilkan pilot sampel. Ukurannya 30, diambil dari populasi. Dari data tersebut, artinya data dari pilot sampel ini ya, diperoleh simpangan baku pilot sampel adalah 519.085 gitu ya. Tentukan ukuran sampel minimal, ini harus ada minimalnya. Biasanya sih disebut ukuran sampel saja, artinya ukuran sampel minimal. Dengan margin of error yang diinginkan sebesar 60.000. Margin of error adalah bound of error ya. Ini kata lainnya. Kata lain dari margin of error adalah bound of error. Kata lain dari bound of error adalah margin of error. Ini ya. Margin of error sama dengan bound of error. Nah, sama. Pengertiannya sama. Oke. Informasi sudah ada di sini ya. N besar sudah ada. Sampel pendahuluan tidak penting berapa ya. Yang penting adalah ini simpan bakunya sekian, berarti variasi kuadratkan ya, berarti harus. Dan bound of 60. Oke. Kita lihat bagaimana ya. Tentukan taraf kepercayaan. Nah, di sini kita menentukan taraf kepercayaannya berapa ya. Kita di sini misalnya persen yang paling lazim ya digunakan 5%. Sebetulnya tidak wajib ya. 95% itu terkadang suka setiap ini pakainya 95%. Padahal tidak wajib. Boleh saja 90% atau 97%, 68% ya tidak masalah. Tapi ini umumnya orang menggunakan 90%. Z ya, ini dari sini kita peroleh Z 1,96 ya, 96. Berarti Z alfa per 2, alfanya 5% menjadi Z 0,025 ya, 2,5%. Ini nilainya 1,96. Margin of error 60.000. Kemudian dari data pilot survei diperoleh S-nya 519.085. Ini koma ya? Atau oh bukan, ini keliru di sini. Apa-apa lah. Penulisan ya, di penulisan. Titik jadi koma jadi titik. Ini maksudnya 60.000, ini 519.000 ya. Jadi N0 diperoleh di sini adalah Z-nya 1,96 kuadrat, ini 519,85 kuadrat, 60.000 kuadrat. Ternyata diperoleh hasil 288. Nah, benar nggak ngitungnya? Coba aja ya dibuktikan ya. Mungkin ada salah ngitung. N sama dengan N0 dibagi 1 plus N0 N ya, kita peroleh 288 dibagi 1 plus 288 dibagi 3078. Hasilnya 263. Betul nggak 263? Coba dihitung ulang ya. Coba ini dihitung ulang. Benar nggak ini sekian? Mungkin tidak persis sekian ya. Mungkin ya. Coba aja dihitung ulang. Pembulatan. Ya, ini perlu diketahui ya tentang pembulatan. Ini berapa nih hasilnya nih? Ini ada kalkulator. Sebentar, saya lihat.
tidak ada ya. Coba saya ambil kalkulator. Salah. Ya. Satu 1,96 dikali 51085 dibagi 60.000 sama dengan kuadrat kuadrat 287. Nah, hasil sebenarnya ya 287. Nah, hasilnya tuh sebenarnya itu adalah 287,53. Nah, 287,53. Nah, ini dibulatkan menjadi 288. Gitu ya. Jadi ini ada proses pembulatan. Hasilnya pembulatan. Hasil sama ya yang 263 ini kita hitung dulu coba ya. 288 dibagi 28 dibagi 3078. Hasilnya adalah 264. Nah, ini berbeda ya. Ternyata hasil 264. Ini berarti yang salah. 4,22. Nah, berarti ini pakai yang 287,53. Nah, itu ya. Ini ada sedikit nih. 267,53. Satu koma 086. Ya 24 ya. Hasilnya yang sebenarnya 264. Ya, hasilnya. Pembulatan. Ya, pembulatan ini 264,22. Ini pembulatan ya 287 menjadi 288 ya.
pembulatannya adalah ke atas. Jadi selalu pembulatannya ke atas. Jangan dibulatkan ke bawah. Walaupun sedikit ya, ini 264,22, ini dibulatkan menjadi 265. Ya, yang menjadi 264. Jadi 265 harus ke atas. Ke atas. Pembulatannya selalu ke atas. Oke. Ini hasilnya, ini kalau saya hitung ulang, 264, sekian. Buatkan menjadi 265. Nah, karena di sini ukuran sampel minimal, ya. Minimalnya berapa? 264,22 kan nggak bulat nih bilangannya. Kalau sampel kan harus bulat. Maka dibulatkan ke atas. Karena minimal sekian, berarti kalau 264 dibuat ke bawah, menjadi kurang dari minimal. Jadi bulatnya harus ke atas. Oke. Tanpa melibatkan FPC. Ya, kita perhatikan. FPC. Kemarin FPC ya. Finite Population Correction. Ya. Yang mana 1 dikurang N kecil dibagi N besar. Dalam kebanyakan populasi, FPC hanya memberikan efek yang kecil terhadap ukuran sampel. Ya, biasanya kalau populasi yang ukurannya besar, ya, FPC ini memberikan efek yang sedikit terhadap ukuran sampel. Contohnya, di sini saja ada selisihnya berapa nih? 288 dikurangi 288 dikurangi 265. 23 sampel, ya, cukup besar kalau di sini karena ukuran populasinya juga hanya 3.000 ya. Tapi kalau ukuran populasinya besar, ya, itu efeknya kecil. Nah, kemarin bisa kita abaikan kalau dia 5% ya, 0,05. Kalau si N kecil per N besarnya, fraction-nya 5%, kita bisa abaikan FPC. Tapi itu bukan ketentuan ya, itu hanya hasil dari penelitian. Oke. Kita bisa membuat grafik dari ukuran sampel N kecil untuk berbagai margin of error dan berbagai S. Ya. Ini contohnya, ya kita hapus dulu. Ya. Ini ukuran sampel, sini. Ya. Ini margin of error. Tadi ya, margin of error-nya. 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000. Ini sampelnya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 gitu ya. Kalau yang tadi 60.000, sini dapat sini ya. Ini untuk S yang 50.000, ini untuk S yang 500.000, ini untuk S yang 700.000. Ini tinggal dibuat saja ya gambar grafiknya. Jadi kita bisa tahu kalau sampelnya mengecil, si margin of error-nya membesar. Kalau margin of error-nya besar, maka sampelnya kecil. Margin of error-nya semakin kecil, sampel semakin besar. Nah, di mana yang paling efisien? Nah, gitu. Jadi dari 60.000 ya, ukuran sampelnya ternyata 200 sekian nih, kalau ininya 500.000. Gitu. Ya. Tapi kalau S-nya lebih besar ya, 700.000, maka ukuran sampelnya semakin besar di sini. 60.000 itu sudah di 500 ya. Tuh. Ini bisa kita buat ya, ini bisa kita buat sendiri. Ini saya ambil dari buku ya. Ini saya ambil dari buku yang Mendenhall Shriver. Kalian bisa lihat di situ. Kita bisa buat yang tadi pakai rumus ya. Nah, ini rumus. Tanpa tahu N besar, artinya kita abaikan N besar. Fraction ya, 1 dikurang N kecil per N besarnya kita abaikan. Oke. Yang kedua menaksir total, menaksir proporsi. Maaf, ya. Kalau total sama ya, nanti dengan rata-rata, ya.
dia sama hanya faktor pengalian besar. Nanti saya sini berapa area apanya misalnya gitu. Berapa ya. Karena total areal untuk pertanian, misalnya total areal yang diusulkan untuk pertanian berapa are itu ya. Berarti luasnya berapa are. Nah, ini kan luas ya, luas lahan pertaniannya berapa are. Jika rata-rata totalnya tinggal dikalikan dengan besar. Gitu. Oke. Oke, kemudian untuk proporsi, ini salah ya. Dalam menaksir proporsi harusnya, bukan. Ini kan salah di sini. Oh, betul ya. Oke. Salah di sini. Total porsi. Bond of error-nya adalah ini ya. Nah, ini berbeda ya dengan rata-rata karena dia adalah P dikali 1 min P dibagi N kurang 1, ya bukan S kuadrat per N, tapi menjadi P dikali 1 min P dibagi N min 1. Maka diperoleh ukuran sampel ini pakai cara yang sama dengan yang tadi ya. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Ya. Jadi perbedaannya kalau kita perhatikan di sini, ya, dengan yang rata-rata ya. Ini yang berbeda ya. Nah, kalau di rata-rata kan N0, ya. Sini N0 kurang 1. Dan ini, ya, kalau di rata-rata itu S kuadrat. Ya, sininya S kuadrat. Jadi perbedaannya sini N0 kurang 1 dan ini. P dikali 1 min P. Ini masalah dalam penentuan proporsi adalah kita harus tahu proporsi. Kita kan mau menaksir proporsi, tapi kita harus tahu proporsi. Nah, itu kan menjadi persoalan. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan bukan proporsi, tapi standar error-nya gitu ya. Standar error dari si proporsi tadi. Baik, di sini berarti ada unknown quantity. Ya. Kalau tadi unknown quantity S kuadrat, nah di sini karena sudah dijabarkan menjadi ini, jadi unknown lah P to P. Oke. Berbeda dengan rumus rata-rata total, untuk proporsi rumus ukuran sampel justru mengandung nilai taksiran proporsi itu sendiri atau P. Untuk menentukan ukuran sampel, nilai proporsi ini dapat ditentukan melalui yang pertama informasi sebelumnya. Ini berbeda ya dengan S kuadrat. Informasi sebelumnya ini bisa dari survei penelitian sebelumnya ya, meneliti hal yang sama. Yang kedua, informasi dari literatur, ini pendapat pakar ya, sama dengan yang tadi, pendapat pakar. Ini dari survei sebelumnya. Bisa kita sendiri yang melakukan, bisa orang lain. Ini pendapat pakar. Nah, oh ini sama ya, pendapat pakar sudah ada. Pendapat pakar di bidang yang diteliti sama. Yang keempat, jika tidak ada, nah ini jika nggak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ditentukan bukan 0,5. Nah, ini proporsi ini cukup mudah ya. Ini tidak ada, ini tidak ada, sudah P 0,5 saja. Itu catatannya. Jika ditentukan P 0,5, maka nilai ukuran sampel yang diperoleh merupakan nilai maksimal dari seluruh P yang mungkin. Jadi P itu kan dari 0, ya, nilai P itu kan 0, 1 ya. 0, P, 1. Nah, berarti dari berapa nih? 0,01, enggak, lebih kecil lagi ya, 0,001, 0,001 gitu ya. Ya kan kontinu ya.
bisa banyak. Yang pasti dia lebih dari 0 dan kurang dari 1. Gitu. Antara 0 1. Nah, ini nilai maksimalnya ya. P dikali 1 min P itu. Ya, kita lihat sebelumnya ya. Berapa nilai terbesar dari P kali 1 min P? Adalah di saat P-nya 0,5. Nah, ini P kali 1 min P. Berapa nilai maksimalnya, nilai terbesarnya? Pada saat P-nya 0,5. Gitu. Maka yang paling mudah diproporsi adalah menentukan ukuran sampel. Tentukan saja P-nya 0,5. Kalau rata-rata tidak bisa kita tentukan. Tadi paling buruk tentukan menggunakan guessing, ya, tebakan. Kalau di proporsi, kalau tidak ada semua, kita tentukan P-nya 0,5. Dan ini bukan merupakan yang paling buruk, ya, masih acceptable, masih bisa diterima. Proporsi 0,5 artinya kita menganggap bahwa ya, proporsi itu kan untuk kategori A dan bukan A gitu ya. Yes. Ya. A dan bukan A, maka A dan bukan A ya, dia punya proporsi yang sama besar, seimbang. Ya, antara A dan bukan A-nya seimbang. Artinya begitu, kita mengasumsikan seimbang. Oke, kita lihat contohnya. Buku masak. Nah, ini dari buku masak ya. Buku masak baru dari Better Home and Garden memuat resep masakan tanpa produk hewan, seperti vegetarian. Seorang ahli ingin menaksir proporsi resep yang tidak mengandung produk hewani dari buku resep tersebut. Jadi ada di dalam buku masak itu untuk masakan vegetarian. Ya. Berapa proporsinya? Gitu. Dia berencana untuk mengambil sampel secara SRS dari N-nya, resepnya itu ada sebanyak 1.251 resep, dengan confidence level 95% dan margin of error sebesar 0,03. Yang sudah tentukan ya, margin of error-nya 0,03. Tentukan ukuran sampel untuk kasus tersebut. Tidak ada informasi mengenai P, tentukan P 0,5 ya. Tentukan saja. N0 sama dengan Z kuadrat, P kali 1 min P dibagi B kuadrat. Hasilnya 1,96, 0,5 dikali 1 min 0,5 dibagi 0,03 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 1,067. Ini hasil pembulatan ya. Ini silakan dicek kembali ya kalau ada yang keliru ya. Seperti tadi ya, keliru ya 265 harusnya, tapi 263. Ini kemudian digunakan menentukan N ya. 1067 dibagi 1 plus 1067 kurang 1 dibagi 1261. Hasilnya 576. Nah, ini kan selisihnya luar biasa ya, jauh sekali antara ini dan ini. Ini kalau kita abaikan FPC ya, maka sangat jauh. Ya, selisihnya ini 1000, di sini 500 ya. Nah, 2 kali lipat hampir. Tapi kalau yang selisihnya sedikit ya, misalnya 1067, ini 1065, misalnya hanya 2, berarti kita bisa abaikan FPC. Jadi kalau selisih yang besar seperti ini, jangan diabaikan. Oke, ukuran sampel selalu dibulatkan ke atas. Ini ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, ini contoh yang kedua. Berikutnya,
Ya, itu untuk proporsi, untuk rata-rata, untuk proporsi tadi udah ya. Untuk total sama saja dengan rata-rata, ada faktor pengali n di depan standar error atau n kuadrat di depan variance. Sekarang untuk menguji rata-rata, tadi menaksir ya, di sini menguji. Ini kita ambil sebuah hipotesis. Ya. Ini hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu sama dengan 0, mu 0 ya. H1 sama mu tidak sama dengan mu 0. Dengan alfa dan beta adalah error tipe 1 dan 2. Dapat tentukan bahwa batas atas interval atau C dari kurva adalah kurva H0 adalah C sama dengan mu 0 batas atas ya. Mu 0 ditambah Z alfa per 2 akar 1 min N per N besar S kuadrat per N. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini H0 itu mu sama dengan mu 0. Ya, mu sama dengan mu 0. Ini gambarnya, ya. Oke. Yes. Oke. Oke, batas C juga batas kurva H1, yaitu C sama dengan mu dikurangi Z alfa per 2, yang kita lihat ya. Mu dikurangi Z alfa per 2, Z beta, maaf, bukan Z alfa per 2, Z beta, ini sama adalah standar error, ya. Dari sini ke sini, ya. Titik C ini adalah sama dengan ini. Di titik C itu ini juga ini. Kalau ini mu. Ini keliru ya, ini harus mu 0, ini harusnya mu. Mu ditambah gitu ya. Sementara ini mu dikurang ke sini. Nah, sehingga ini sama dengan ini ya. Karena sama-sama C ya, sama dengan itu mu kurang itu sama dengan mu 0 ditambah itu. Ini Z beta, Z alfa per 2. Nah, ini tinggal seperti tadi ya, dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu di sini. Kalau kita kumpulkan ya, sini. Agar rumusnya nanti seperti yang menaksir ya. Ini dikumpulkan ya. Ini dikumpulkan. Jadi nanti mu dikurang mu 0. Nah, ini dikumpulkan, kita di itu aja, ini kecil ya. Kita lihat di apa namanya, whiteboard. Ya, ini kita clear dulu. Oke, di sini mu 0 dikurangi Z alfa per 2, ini standar error. Ya, standar error, SE aja lah, biar simple. Sama dengan sama dengan mu ditambah S ini ditambah, ini dikurangi. Biru. Dikurang Z beta standar error. Z beta standar error. Oke. Sini berarti nanti mu dikurang 0 sama dengan di sini. Sama dengan dia berarti jumlah SS alfa berubah ST ditambah Z beta SE. Bukan? Ini bisa mu selisihnya mu G ya misalnya selisih ini Z alfa per 2 ditambah Z beta SE sebutkan ini jadi G
ZZT ditambahkan error yang sama dengan D sama dengan mu D ya, BD aja, BD supaya supaya mirip dengan BD. BD adalah itu ZDSE ya, SE-nya itu 1 min N per N S kuadrat per N. Ini kan kita nyari N -nya. Berarti kan sama aja dengan yang tadi ya. N sama dengan N0 dibagi 1 plus N0 per N besar. N0-nya sama dengan ZD kuadrat S kuadrat dibagi BD kuadrat. Nah, nanti ZD-nya berarti itu. N0-nya sama dengan ZD-nya adalah Z alpha per 2 ditambah Z beta kuadrat S kuadrat dibagi ininya mu dikurang mu 0. Oke. Kita baik lagi ya. Hasilnya kan sama ya seperti tadi ya. Ya, ini ya. B-nya mu dikurang mu 0. Nah, sama ya. Oke, contoh. Lihat. Hasil panen jagung, sebut saja X, variabel X, diukur dalam jumlah gantang per hektar. Asumsikan X berdistribusi normal dengan rata-rata yang tidak diketahui, dan simpanan baku sebesar 6. Ini simpanan baku diketahui. Seorang peneliti pertanian sedang bekerja untuk meningkatkan hasil rata-rata saat ini dari 40 gantang per hektar. Nah, ini diketahui mu 0-nya. Oleh karena itu, ia tertarik menguji pada taraf signifikansi 5%, alfa 5%. Hipotesis 0 H0 40 melawan hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 40. Jadi tidak ada informasi apakah dia lebih banyak atau lebih sedikit ya. Pokoknya tidak sama. Ya. Itu kan ukuran sama yang diperlukan untuk kuasa uji 90%. Ini betanya. Ya. 1 min beta 90%, jadi betanya 10%. Pada alternatif mu sama dengan 45. Ya. Mu-nya 45. Tadi mu 0, 40. Oke. Kita lihat ya. H0-nya mu sama dengan 40 dan H1-nya mu tidak sama dengan 40. Error tipe 1 alfa sama dengan 0,05 sehingga Z alfa per 2 adalah 1,96. Kuasa uji 1 min beta adalah 0,9, maka error tipe 2 adalah beta sama dengan 0,1 sehingga Z beta 1,28. Dan B bound of error adalah ya di sini bound of error-nya adalah selisih mu dikurang mu 0 sama dengan 45 dikurang 40. Itu 5. Dan S sama dengan 6. S-nya sudah diketahui 6. Ya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya N0 ya. N0 2 ditambah Z kuadrat D kuadrat sama dengan 1,96 tambah 1,28 kuadrat dikali 6 kuadrat dibagi 5 kuadrat hasilnya. Hasilnya adalah 15,117. Dibulatkan menjadi 16. Jadi harusnya penulisannya seperti ini yang tadi ya. Nanti saya perbaiki. Ya, penulisannya seperti ini. Karena ukuran populasi tidak ketahui, ya, maka FPC sama dengan 1. Sehingga ukuran sampel minimal yang diambil sama dengan N sama dengan N0, yaitu 15. Jadi kalau FPC-nya kita nggak tahu, N itu sama dengan N0. Oke. Yang terakhir.
Untuk menguji proporsi, tadi menguji rata-rata, sekarang menguji proporsi. Kalau untuk total nanti tinggal ditambahkan faktor pengali N besar ya. Hipotesis, P sama dengan P0. P ini adalah proporsi populasi ya. Populasi. H1 P tidak sama dengan P0. Dengan alfa dan beta, yaitu error tipe 1 dan tipe 2. Diperoleh rumus ukuran sampel adalah sebagai berikut. Ya. Ini sama ya, seperti tadi ya, cara mencarinya. Dengan N0 adalah Z alfa per 2 akar P0 1 dikurang P0, Z beta per 2, P1 1 dikurang P1. Ini berbeda dengan rata-rata ya. Di sini karena di sini ada P0 dan P1. Kalau di rata-rata kan S kuadrat ya, S kuadrat. Kalau di sini berbeda. Sini ada P0, ada P1, sehingga S itu adalah P0 kali 1 min P0. Kalau di sini P1 kali 1 min P1. Dan bond of error-nya P0 dikurang P1. Ini N0 ya. P0 dan P1 adalah proporsi di bawah 0 dan H1. Ya, P0 di bawah 0, P1 di bawah H1. Oke. Nah, ini kita lihat contohnya. Proporsi pemilih yang mendukung kandidat politik A adalah P. Ya. Pendukung A adalah proporsinya P. Seorang peneliti tertarik untuk menguji apakah pemilih yang mendukung kandidat politik A lebih besar dari 50%. Apakah lebih besar dari 50%? Ya, pertanyaannya. Apakah lebih besar dari 50%? Pada taraf signifikansi 1%, nah ini 1% ya. Kalau tadi kan 5%, 1%. Tentukan ukuran sampel minimal yang diperlukan untuk mencapai kuasa uji sebesar 80% atau 0,8 pada proporsi alternatif 0,55. Ini proporsi alternatif sudah diketahui 55 ya. Ini lebih besar dari 50% ya, sudah cocok berarti antara pernyataan dengan proporsi alternatifnya. Oke. Hipotesis H0 Pi lebih kecil dari 0,5, H1 Pi lebih besar dari 0,5 ya. Tadi karena di sini pernyataannya lebih besar dari 0,5. Error tipe 1 0,01 1% ya. Sehingga Z alfanya Z alfa per 2,3. Kuasa uji beta 0,8, maka betanya 0,2, sehingga Z beta adalah 0,842. Dan B adalah selisih 0,55 dikurang 0,5 adalah 0,05. Tinggal kita hitungkan di sini ya. Menggunakan rumus tadi, hasilnya adalah 1000,95 atau dibawah menjadi 1001. Karena ukuran populasi tidak diketahui, maka FPC sama dengan 1. Sama ya, ukuran populasi tidak tahu berapa, maka FPC sama dengan ditetapkan sama dengan 1. Sehingga ukuran sampel minimal yang harus diambil sama dengan N0, yaitu 1001. Nah, seperti itu ya. Ini kalau menguji hipotesis untuk proporsi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan seputar pembahasan hari ini tentang penentuan ukuran sampel ya, baik